Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin SPD MPD selaku dosen pengampu proposal saya pada hari ini Selasa 15 Juli 2025. Saya Najwa Aulia Maharani dengan NIM 2306020052 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Teknologi Artificial Intelligence berbasis Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan CV Kacamataku Optikal. Baik, untuk slide selanjutnya terdapat latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini dilatar belakangi dengan CV Kacamataku Optikal merupakan perusahaan optik skala menengah yang berdiri sejak 2019, menawarkan kacamata, lensa kotak, aksesoris, pemeriksaan mata, dan konsultasi profesional dengan dukungan software terintegrasi untuk pengelolaan persediaan, transaksi, laporan keuangan, dan layanan pelanggan. Namun di era digital, tekanan persaingan e-commerce menuntut inovasi layanan dan teknologi agar tetap kompetitif. Untuk itu, penerapan artificial intelligence dalam sistem informasi akuntansi diyakini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pemrosesan data keuangan, mengurangi kesalahan manusia, mempercepat laporan, serta memperkuat profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional meski implementasinya menghadapi kendala biaya investasi, pelatihan karyawan, dan resistensi perubahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan dan tantangan penerapan AI berbasis sistem informasi akuntansi di CV Kacamataku Optikal, serta merancang rekomendasi strategis transformasi digital akuntansi secara bertahap untuk mendukung kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya akan fokus pada eksplorasi dampak penerapan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam informasi akuntansi pada CV Kacamataku Optikal, sehingga tidak membahas aspek teknologi lain di luar AI. Kedua, ruang lingkup sistem informasi akuntansi yang dianalisis dibatasi pada fungsi-fungsi utama seperti pencatatan, pelaporan, serta analisis keuangan yang secara langsung menggunakan teknologi AI sebagai alat bantu untuk penguatan prosesnya. Lalu yang ketiga, indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup efektivitas, efisiensi, akurasi laporan keuangan, serta ketepatan waktu dalam proses pelaporan. Semua indikator tersebut dianalisis berdasarkan data yang tersedia di perusahaan CV Kacamataku Optikal. Dengan batasan ini diharapkan penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada slide ini, saya memaparkan 6 rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian saya. Pertama, bagaimana penerapan AI dalam sistem informasi keuangan di CV Kacamataku Optikal. Lalu yang kedua, apa saja masalah dan tantangan yang dihadapi oleh CV Kacamataku Optikal saat mengimplementasikan teknologi AI dalam sistem informasi akuntansinya. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh AI dalam sistem informasi akuntansi terhadap efisiensi dan produktivitas perusahaan. Lalu yang keempat, bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi berbasis AI mempengaruhi kinerja keuangan keseluruhan CV Kacamataku Optikal? Lalu yang kelima, apakah penggunaan AI dalam sistem akuntansi mempengaruhi strategi pengambilan keputusan keuangan perusahaan? Dan yang terakhir, adakah hubungan yang signifikan antara peningkatan kinerja keuangan perusahaan dan penerapan AI dalam sistem akuntansinya? Baik, slide selanjutnya terdapat tujuan penelitian pada penelitian saya. Untuk tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana teknologi artificial intelligence telah diterapkan dalam sistem informasi akuntansi di CV Kacamataku Optikal. Yang kedua,
Untuk mengetahui apa saja masalah dan tantangan yang dihadapi oleh CV kacamata optikal saat mengimplementasikan teknologi AI dalam sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, untuk menilai seberapa besar pengaruh AI dalam sistem informasi akuntansi terhadap efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui penerapan informasi akuntansi berbasis AI mempengaruhi kinerja keuangan keseluruhan CV kacamata optikal. Yang kelima, untuk mengetahui apakah penggunaan AI dalam sistem akuntansi mempengaruhi strategi pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menguji adakah hubungan yang signifikan antara peningkatan kinerja keuangan perusahaan dan penerapan AI dalam sistem akuntansi. Berikutnya manfaat penelitian. Pada penelitian ini, manfaat secara teoritis untuk memberikan pengayaan terhadap literatur akademik keterkaitan antara penerapan teknologi AI dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan, khususnya pada konteks perusahaan berskala kecil dan menengah di Indonesia yang cenderung memiliki keterbatasan sumber daya teknologi. Selanjutnya, untuk mengembangkan model teoritis baru yang menjelaskan peran AI sebagai komponen integral dalam sistem informasi akuntansi modern, baik sebagai alat bantu operasional maupun sebagai instrumen strategis dalam proses pengambilan keputusan manajerial yang berbasis data keuangan. Selanjutnya, manfaatnya untuk menyediakan kerangka awal bagi penelitian-penelitian lanjutan terkait evaluasi teknologi akuntansi berbasis AI, termasuk dalam pengembangan instrumen pengukuran yang relevan dan dapat divalidasi secara empiris dalam konteks sistem keuangan perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama, untuk memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan dalam merancang, mengimplementasikan, maupun mengembangkan sistem akuntansi berbasis AI guna meningkatkan efisiensi proses pencatatan, pelaporan, pengolahan, dan analisis informasi keuangan secara otomatis dan adaptif. Selanjutnya, manfaat praktis untuk menyediakan wawasan yang komprehensif bagi manajemen CV kacamata optikal mengenai urgensi dan manfaat dari penerapan teknologi AI dalam mendukung sistem informasi akuntansi yang lebih akurat, efisiensi, serta mampu merespon dinamika bisnis dengan cepat dan berbasis data real-time. Manfaat selanjutnya untuk menjadi acuan kebijakan bagi perusahaan kecil dan menengah lainnya dalam mempertimbangkan investasi di bidang digitalisasi akuntansi dan adopsi teknologi keuangan berbasis AI sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing bisnis dan penguatan kinerja keuangan jangka panjang. Manfaat terakhir untuk membantu perusahaan dalam memetakan tantangan dan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital di bidang akuntansi, sekaligus sebagai dasar untuk menyusun program pelatihan, restrukturisasi sistem, dan adaptasi organisasi terhadap perubahan. Baik, berikutnya terdapat landasan teori pada penelitian ini. Landasan teori dalam penelitian ini akan membahas terkait dari artificial intelligence itu sendiri, lalu terkait tentang kinerja keuangan. Berikutnya, ada sistem informasi akuntansi dan adakah hubungan teknologi artificial intelligence berbasis sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan. Artificial intelligence berperan sebagai teknologi yang terus berkembang dan mulai diintegrasikan ke dalam sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara teknologi AI berbasis sistem informasi akuntansi terhadap peningkatan kinerja keuangan. Pada slide ini, saya menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penyusunan proposal saya. Yang pertama adalah penelitian oleh Ikra Harjo dan Lestari pada tahun 2024 yang membahas integrasi teknologi dalam sistem informasi akuntansi modern. Kemudian Huda di tahun 2022 meneliti pengaruh penerapan teknologi digital terhadap efisiensi keuangan perusahaan.
Selanjutnya, penelitian oleh Budi dan Kartika tahun 2021 menjadi penting karena membahas langsung keterkaitan antara artificial intelligence dan sistem informasi akuntansi. Penelitian ini sejalan dengan topik saya. Susanti juga pada tahun 2021 melakukan studi mengenai penerapan teknologi dalam pelaporan keuangan yang akurat dan efisien. Terakhir, Prawati di tahun 2020 membahas tantangan dan implementasi teknologi pada UMKM yang juga relevan dengan objek penelitian saya, yaitu CV Kacamataku Optikal. Dari kelima penelitian ini, saya mendapat berbagai sudut pandang dan landasan teoritis yang mendukung penelitian saya sekaligus menemukan celah atau gap yang bisa saya kaji lebih lanjut. Selanjutnya terdapat kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual ini, saya menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian. Variabel independennya adalah teknologi artificial intelligence yang berbasis pada sistem informasi akuntansi yang saya simbolkan sebagai X1, sementara itu variabel dependennya adalah kinerja keuangan perusahaan. Kerangka ini menunjukkan bahwa teknologi AI yang terintegrasi dalam sistem informasi akuntansi berpotensi memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya terdapat hipotesis. Slide ini akan menyampaikan hipotesis penelitian saya yang terdiri dari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa penerapan teknologi AI berbasis sistem informasi akuntansi yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan CV Kacamataku Optikal, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa penerapan teknologi tersebut justru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis ini akan diuji melalui analisis data untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang nyata antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif asosiatif dengan tujuan untuk mengestimasi dan mengevaluasi pengaruh variabel independen, yaitu pengaruh penerapan teknologi kecerdasan buatan berbasis sistem informasi akuntansi terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan CV Kacamataku Optikal. Baik, berikutnya lokasi penelitian ini dilaksanakan di perusahaan CV Kacamataku Optikal yang beralamat di Ruko Modern Arkade Blok MS RH 022, Modern Tangerang, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten 15117. Dan untuk waktu penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Mei 2025 hingga selesai. Baik, populasi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, populasi meliputi semua karyawan yang bekerja di Departemen Keuangan dan Akuntansi di CV Kacamataku Optikal. Berikutnya, untuk sampel penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan dan akuntansi di CV Kacamataku Optikal yang memenuhi kriteria dan memiliki pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan teknologi artificial intelligence berbasis sistem informasi akuntansi. Lalu untuk variabel dependennya dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan perusahaan. Berikutnya definisi operasional. Di sini saya akan menjelaskan definisi operasional dari variabel independen, yaitu teknologi artificial intelligence berbasis sistem informasi akuntansi. Variabel ini diukur melalui 3 indikator operasional utama. Yang pertama, otomatisasi proses akuntansi, lalu yang kedua, efisiensi dalam pelaporan, lalu yang ketiga, kemampuan sistem prediktif dan analitik. Selanjutnya, aspek yang diamati
Mencangkup proses akuntansi dilakukan secara otomatis tanpa input manual. Lalu yang kedua, laporan keuangan dihasilkan lebih cepat dan efisiensi. Dan yang ketiga, sistem AI memberikan hasil analisis dan proyeksi keuangan. Skala pengukuran pada definisi operasional ini diukur menggunakan Likert 1 sampai dengan 5 poin. Untuk selanjutnya, definisi operasional pada variabel kinerja keuangan. Indikator operasionalnya yang mencakup laba bersih perusahaan. Yang kedua, ketepatan waktu laporan keuangan. Dan yang ketiga, return on asset atau ROA. Lalu, aspek yang diamati mencakup perolehan laba bersih selama periode akuntansi. Yang ketiga, kesesuaian waktu pembuatan laporan keuangan dengan standar perusahaan. Yang ketiga, kemampuan aset menghasilkan laba bersih. Dan untuk skala pengukuran ini diukur dengan Likert 1 sampai dengan 5 poin. Selanjutnya terdapat sumber data pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh langsung dari para responden yang bekerja di bagian keuangan dan akuntansi CV kacamata optikal. Untuk mengumpulkan data, peneliti menyebarkan kuesioner yang dirancang khusus. Lalu selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua metode, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Kedua metode ini diterapkan secara bersamaan untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu, selanjutnya terdapat teknik analisis data pada penelitian ini. Teknik analisis data mencakup analisis deskriptif yang dimana penelitian ini digunakan untuk menganalisis profil responden serta distribusi variabel penelitian seperti tingkat penerapan AI dan indikator kinerja keuangan. Teknik ini melibatkan perhitungan nilai rata-rata, persentase, dan frekuensi data. Selanjutnya terdapat teknik uji instrumen. Dalam uji instrumen dilakukan dua uji. Pertama, pengujian validitas yang dilakukan untuk mengukur keakuratan. Kedua, uji reliabilitas untuk menunjukkan konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan berulang kali. Selanjutnya, teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil dari analisis regresi ini akan menunjukkan apakah penerapan AI memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan serta seberapa besar pengaruh tersebut. Berikutnya, teknik uji asumsi klasik. Dalam uji ini akan dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dan yang terakhir, teknik uji hipotesis. Terakhir akan dilakukan uji hipotesis dengan uji statistik atau t-test. Demikian presentasi proposal penelitian ini yang saya sampaikan. Saya mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat disempurnakan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.